Temanya hari ini rada abot, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bisa untuk mencernanya, berarti Bapak Ibu memang betul-betul sungguh-sungguh cinta firman Tuhan. Ya, karena saya bilang berat karena apa? Karena ini adalah sebuah tema yang membuat perdebatan di dalam sejarah gereja. Ya, mereka sama-sama orang yang baik, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta firman Tuhan. Namun karena mereka belajar firman-Nya dan dengan situasi-situasi yang mereka alami itu banyak sekali cara pandang yang berbeda, seringkali akhirnya mereka tidak sepakat. Sampai hari ini juga banyak sebenarnya hal-hal yang tidak sepakat, namun kita percaya setiap orang yang mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mereka Tuhan punya anugerah di dalam hidup mereka, ya. Temanya agak serem dikit, ya. Saya kasih gambar juga agak serem-serem dikit gitu ya. Tapi kita akan bahas agak dengan caranya yang agak renyah aja ya. Saya rasa video saya sudah kelihatan, betul? PPT saya sudah kelihatan ya, PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan ya, Victor ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini tentang perdebatan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia, khususnya dalam konteks keselamatan. Ya, jadi kadang-kadang kan kita bingung ya, ini kita sakit ini karena kedaulatan Allah atau karena manusia punya salah ya. Kadang-kadang kita ini mengalami situasi macam ini karena usaha kita atau karena pertolongan Tuhan. Ya waktu kita doa kadang-kadang kita juga bingung ya. Ini doa ya Tuhan nyatakan kehendak-Mu atau doa dengan penuh iman, saya percaya pasti akan terjadi. Ya, ini banyak situasi berkenaan dengan kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Tapi hari ini saya hanya akan batasi bukan tentang teologi doa, bukan teologi dikaitkan dengan yang namanya penderitaan manusia, tapi secara khusus berbicara tentang keselamatan. Ya, masalah keselamatan antara kedaulatan Allah, apakah Tuhan yang menentukan dan memilih, atau karena manusia yang berbuat baik sehingga bisa masuk surga. Kita masuk surga itu gara-gara kita baik, atau gara-gara Tuhan yang baik. Itu kira-kira ya. Perdebatannya saya akan unculkan dalam bentuk sejarah gereja ya supaya kita bisa memahami secara umum. Kapan-kapan kalau kita sempat kita akan nanti bicara khusus dari perspektif yang kita pegang sebagai gereja GKBJ. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sekali lagi ya. Kami menyadari Tuhan, kami terbatas, pikiran kami tidaklah penuh dengan segala pengetahuan Alkitab kami pun bahkan kami belum mengerti semuanya. Namun hari ini Tuhan kami ingin mengerti akan setiap kebenaran-kebenaran firman yang telah Kau nyatakan dan menjadi pergumulan para orang percaya, bapak-bapak gereja di dalam membimbing akan anak-anak Tuhan di dalam mengenal akan karya keselamatan yang agung itu. Kami menyadari Bapa keterbatasan kami, tapi kami juga mengetahui ketidakterbatasan kuasa roh kebenaran Roh Kudus yang bisa bekerja melampaui kelemahan kami, melampaui keterbatasan pikiran kami. Untuk kami Tuhan boleh mendapatkan satu dua pokok firman, pokok kebenaran firman yang akan menolong kami dalam pertumbuhan kerohanian kami. Kami mohonkan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mulai ya. Saya mulai dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Saya bacakan aja, sudah ada di sana, Roma 5, ayat 12 sampai 20, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam, ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut, artinya hukuman dosa atau upah dosa. Jadi karena dosa masuk karena Adam, maka upah dosa, yaitu maut ini, juga akhirnya menjadi bagian semua orang. Dikatakan, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi nggak ada yang nggak berdosa, ya. Kalau kita bilang semua, ya berarti ya semua. Termasuk saya, termasuk kita yang hari ini mendengarkan kebenaran firman. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah
tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Ini kontras antara karunia dan pelanggaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Kasih karunia Tuhan lebih besar artinya. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran hidup. Jadi karena satu kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semuanya hidup. Sama seperti satu pelanggaran yang dibuat oleh Adam, semua manusia dosa dan mati, maka satu perbuatan benar Tuhan Yesus membuat semuanya juga dibenarkan. Nah, ini kalimat yang sangat penting. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tuhan Yesus ya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 20 menjelaskan orang yang mengalami banyak dosa hidupnya, ketika mendapatkan pengampunan, maka terima kasihnya kepada Tuhan itu menjadi demikian besar sekali. Ya, orang kalau dari kecil hidupnya baik-baik, ya nggak pernah nyuri, nggak pernah bunuh, ya nggak pernah berzina, biasanya melihat akan kasih karunia Tuhan juga tidak sebesar bagaimana orang yang mengalami keselamatan itu. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan singkat. Anda nggak usah jawab, tapi kalau Anda jawab, Anda hanya jawab aja dalam hati, ya. Yang bisa betul semuanya boleh jadi pendeta, ya. Nomor 1, manusia bisa meresponi tawaran keselamatan. Ketika Tuhan menyampaikan, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan, maka Roh Kudus melalui pemberitaan firman menyatakan kebenaran, lalu manusia dituntut untuk memberi respon. Ya, saya berdosa, lalu bertobat, lalu menaruh iman. Jadi, untuk menerima keselamatan itu butuh manusia untuk mengambil tindakan, yaitu saya terima keselamatan. Kalau Anda jawabannya nomor 1, B atau S. Ya, gampang ya. Manusia mampu untuk merespon tawaran keselamatan. Kalau bisa berarti B, kalau salah berarti S. Ya, saya jawab ya. Nomor 2. Allah memilih manusia karena Allah sudah tahu siapa yang akan merespon keselamatan. Nah, mungkin pernah dengar istilah pilihan Allah, umat pilihan. Allah memilih itu karena dia sudah lihat ujungnya, nanti dia jadi selamat, maka kemudian dipilih. Nah, namanya Allah memilih manusia karena sudah tahu siapa yang nanti akan merespon. Kalau Anda jawab B, setuju berarti B, kalau nggak setuju berarti S. 3. Darah Kristus telah menebus semua manusia, namun hanya kalau percaya Yesus dia diselamatkan. Darah Yesus telah semua, tapi belum semuanya efektif selamat. Kecuali dia percaya baru selamat. B atau S. 4. Tuhan sediakan anugerah untuk semua, namun hanya yang mau menerimanya diselamatkan. Anugerah buat semua orang. Ya, tapi yang terima saja yang terselamat. 5. Orang percaya harus menjaga keselamatannya dengan bertekun dalam firman. Karena iman dapat lemah bahkan hilang. Menurut Anda, kalau sudah jadi orang Kristen, bisa nggak keselamatan hilang? Kalau Anda mengatakan bisa hilang, berarti jawabannya B. Kalau nggak hilang, bisa jawabannya S. 1-5, Anda ingat-ingat ya, mana B, mana S ya. Ada beberapa pertanyaan yang lain, saya akan tuliskan dengan cepat aja. Apakah manusia yang memilih Allah atau Allah yang memilih manusia? Anda yang pilih terima Tuhan atau Tuhan yang pilih terima kamu? 2. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pekerjaan Tuhan atau butuh, kalau siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, butuh kita harus angkat tangan dulu, baru kita selamat, atau memang dari Tuhan saja? Ya, ini persoalan teologi ya. Jadi halnya kecil-kecil itu kemudian disorot dengan kebenaran firman. 3.
Apakah orang yang sudah percaya bisa murtad? Benarkah Tuhan sama sekali tidak memperhitungkan perbuatan baik kita demi masuk surga? Kalau gitu ngapain berbuat baik ya? Mungkin orang gitu akhirnya ya. Jika Tuhan yang memilih sebagian orang untuk diselamatkan, berarti Tuhan pulakah yang membuat sebagian orang yang lain masuk surga? Kalau ini dipilih masuk selamat, dan yang lain berarti Tuhan juga pilih dia untuk masuk neraka dong. Nah, itu kira-kira persoalan-persoalan berkenaan dengan hal itu. Nah, untuk menjawab persoalan ini, maka Bapak Gereja itu bergumul dengan sangat lama. Saya akan memulai dengan bentuk sebuah pertandingan teologi ya, gitu ya. Saya sebut ini babak pertama antara Agustinus dan Pelagius. Saya kasih latar belakang dulu. Agustinus ini hidup di kota Hippo pada tahun 350-an Masehi. Ayahnya orang yang nggak percaya, kaya raya, dan sejak muda bejat. Bahkan punya anak di luar nikah, maksudnya Agustinus ya. Agustinus ini adalah anaknya orang kaya, lalu sejak muda-muda jatuh dalam pergaulan bebas, seks, ya bahkan punya anak di luar nikah, mabuk-mabuan. Ini Agustinus dulu hidupnya masa mudanya rusak sekali. Namun oleh karena satu hal, dia dengar khotbahnya pendeta Ambrosius, ya uskup waktu itu, uskup satu kota sebutannya adalah pendeta satu kota sebutannya adalah uskup. Waktu uskup Ambrosius khotbah tentang keselamatan, tiba-tiba dia bertobat. Ya, lalu kemudian ya dia ketemu seorang anak. Ini lucu ya. Anak ini ketemu sama dia ngajak membaca Roma 13. Dan sejak membaca akan ayat itu, lalu dia memutuskan saya mau berubah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ajaib sekali. Hidup lamanya langsung hilang, dia komitmen, dia punya kemampuan untuk hilangkan semua dosanya, dia nggak lakukan lagi. Dan oleh karena anugerah Allah, lalu kemudian dikatakan dia akhirnya belajar Alkitab. Dia salah satu teolog yang paling hebat, menulis banyak buku-buku teologi yang sampai hari ini ya kita pegang, termasuk John Calvin, Martin Luther, itu banyak mengacu akan tulisannya Santo Agustinus ini. Lawannya Pelagius. Dia seorang biarawan Inggris yang saleh. Dari kecil dia dididik dalam keluarga biara, ya rajin berdoa, nggak pernah berdosa, ngomong salah dikit langsung ditegur, ya. Nggak boleh ngomong gitu. Ini teolog yang luar biasa. Tahun 400, ini berarti usianya mirip-mirip Agustinus, ya, ia pindah ke Roma, lalu dia prihatin, kenapa kok banyak orang percaya hidupnya sembarangan? Katanya ke gereja, kok hidupnya banyak dosa? Ya, lalu kemudian dia dengar juga doanya Agustinus. Agustinus waktu itu sudah aktif menulis akan banyak artikel. Salah satu artikelnya dia ngomong gini nih, Agustinus doanya. Ya Allah, perintahkanlah apa yang kau kehendaki, tetapi berikanlah kemampuan untuk apa yang kau perintahkan. Jadi Agus mengatakan, perintahkan saya, tapi saya kasihlah kemampuan untuk melakukan perintahmu. Lalu Ambrosius, Pelagius kesel. Kalau Tuhan sudah kasih perintah, berarti Tuhan tahu kita bisa melakukannya. Ngapain kita berkatakan, ya Tuhan berikan saya kemampuan untuk melakukan. Dan kemampuan kita untuk melakukannya tinggal kamu niat apa enggak, itu Pelagius. Ya, kalau Agustinus, kalau bisa melakukan firman itu juga adalah karena anugerah Tuhan. Manusia bukan robot, katanya Pelagius. Ya, kalau Tuhan kasih perintah, ya berarti kita harus lakukan. Ya, nggak usah kemudian malah salah-salahkan Tuhan kalau nggak bisa melakukan. Jadi dia prihatin. Banyak orang Kristen yang nggak melakukan kebenaran, lalu salahin Tuhan, kira-kira gitu. Nah, dari situasi inilah kemudian mereka sama-sama nulis teologi ya tentang keselamatan. Nah, begini. Ya, menanggapi Agustinus yang mengajarkan semua orang dipilih oleh Allah, baik yang diselamatkan maupun yang ditolak. Ya, maka Pelagius mengajarkan kemampuan alamiah manusia untuk bisa hidup benar. Nah, sekarang sama-sama kebablasan memang. Kalau Agustinus waktu dia menjelaskannya kebablasannya gini nih. Orang akhirnya berpikir bahwa Agustinus itu mengajarkan yang namanya predestinasi ganda. Predestinasi ganda itu begini, ya. Ada orang, ini manusia, ada orang yang diselamatkan, berarti yang nggak diselamatkan juga ditentukan untuk masuk neraka. Jadi Tuhan menentukan baik yang masuk surga maupun yang masuk neraka. Namanya predestinasi ganda. Atau orang yang dipilih, elected untuk percaya, dan direprobate, yang direprobate itu apa? Ditolak untuk masuk neraka. Nah, sebenarnya kita nggak gitu. Posisi kita nggak gitu. Cuman waktu Agustinus ngomong, dia seolah-olah mengatakan ini yang terjadi dua-duanya. Pelagius kebablasannya begini. Kita tuh bisa hidup benar.
bahkan bisa masuk surga walaupun tanpa penebusan Kristus. Kristus itu contoh untuk kita bisa hidup benar. Tapi kita sebenarnya bisa kalau kita sungguh-sungguh ya apa namanya ini menolak dosa. Nah, ini perdebatan pada abad ke-5 ini. Belakangan muncul semi-pelagianisme. Semi-pelagianisme ini ingin mencoba cari jalan tengah, tapi kakinya ada di Pelagian. Dia berkata manusia membutuhkan penebusan Kristus, tapi juga manusia memiliki kemampuan untuk merespon tawaran keselamatan. Jadi artinya gini nih, kalau kita percaya sama Tuhan, ya maka kita punya akses lebih untuk masuk surga. Tapi kalau orang nggak punya percaya Tuhan, tapi kalau cukup baik masih bisa masuk surga. Nah, ini semi-pelagian. Paham ini disalahkan butir demi butir pada konsili di Orange ya tahun 529 Masehi. Namun pada akhirnya justru menjadi pendirian dari Gereja Katolik. Ingat ya, abad 6 ya 529 itu Kristen sama Katolik masih gabung. Jadi semi-pelagian itu dulu disalahkan oleh gereja. Tapi belakangan malah kemudian dipegang oleh Katolik. Jadi Katolik itu makanya kalau ditanya bedanya dengan kita, salah satu bedanya adalah tentang keselamatan. Makanya jangan heran kalau orang Katolik berkata agama lain juga masih bisa masuk surga. Ya. Dan juga kaum neo-injili. Neo-injili itu bukan kita injili. Neo-injili itu kaum, kita sebutnya kalau sekarang tuh ekumenikal tuh apa ya, beberapa gereja yang menganggap bahwa semua agama sama saja Kristen, tapi menganggap semua agama juga bisa masuk surga. Nah ini malah jadi pokok pegangan daripada orang-orang yang percaya istilahnya universalisme, pluralisme, dan seterusnya. Saya bikin agak lebih mudah, lebih santai ya, karena ini waktu kita dan situasi kita. Babak 2, ini paling seru. Martin Luther lawan Erasmus. Erasmus ini adalah seorang akademisi ya dari Rotterdam. Dia kemudian pakai banyak ayat untuk menunjukkan bahwa peran aktif manusia ya dalam menolak maupun dalam menerima akan anugerah Tuhan. Ya, manusia itu bisa nolak Tuhan, ya manusia juga bisa taat sama Tuhan. Nah, walau memiliki natur keberdosaan, makanya kata dia orang yang belum percaya masih punya kemampuan untuk memperakarsai hubungan dengan Allah. Makanya Tuhan mengatakan carilah aku. Berarti apa? Manusia bisa cari Tuhan walaupun Tuhan belum memberikan akan keinginan ya atau bahkan kuasa untuk mencari Tuhan. Ya, carilah aku berarti manusia bisa cari. Ya, manusialah yang memilih Allah, bukan Allah yang memilih manusia. Lawannya Martin Luther. Dia seorang biarawan Jerman yang bergumul hebat untuk bisa hidup suci dan memenuhi semua tuntutan moral dari Allah. Dia itu pantang puasa, dia itu doa berjam-jam untuk mendapatkan pengampunan dosa. Katanya kamu bisa jalan di tangga Saint Peter, ya gereja Saint Peter katedral itu tangganya tinggi, jalannya tapi naiknya pakai lutut katanya. Kalau jalannya pakai lutut, naiknya sampai lututnya banyak berdarah-darah untuk mengampuni dosa, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Termasuk Martin Luther si biarawan ini. Dia coba jalan pakai lututnya untuk mendapatkan damai daripada dosanya. Namun dia nggak pernah rasa damai. Setiap kali rasa salah dikit dia merasa, aduh, saya pasti masuk neraka, saya pasti masuk neraka. Ya berkali-kali dalam doanya sebelum dia terima Tuhan itu, ya dia sangat ketakutan untuk masuk neraka. Sampai satu kali dia membaca akan Roma pasal yang ke-2 ayat 16 itu, Roma 1 ayat 16, lalu kemudian dia mengatakan, oh ternyata semuanya anugerah Tuhan. Lalu dia buat teologian yang luar biasa. Ya, manusia sama sekali tak memiliki kemampuan untuk memilih benar dan untuk berhenti dosa. Ya, ada satu bukunya yang terkenal namanya The Bondage of the Will. Ya, kehendak yang terbelenggu. Jadi menurut Martin Luther, kita tuh sebenarnya nggak punya kemampuan untuk berbuat benar. Karena toh kita punya keinginan benar, keinginan kita untuk berbuat benar itu dibelenggu. Makanya walaupun kita mau berbuat benar, tetap aja yang keluarnya adalah hal yang dosa. Ya, kita pengen untuk suci, jatuh dalam dosa lagi. Kita pengen berbuat baik, ya baik dikit tapi motifnya ternyata salah. Kita pengen untuk pokoknya keinginan baik kita tuh dibelenggu. Ya, yang namanya dengan kuasa dosa ini, ya iblis ini dengan kuasa dosanya buat kita nggak bisa berbuat benar. Siapakah manusia dan apa hak kita untuk memprotes apa yang telah ditentukan Allah dalam kedaulatannya? Nah, di masa Martin Luther, maka kemudian teologi mulai mendapatkan bentuknya. Jadi default-nya, jatahnya semua manusia itu masuk neraka.
Manusia semuanya, itu bukan ditentukan Tuhan, tapi karena natur dosa kita semua masuk neraka. Tapi dari beberapa yang masuk neraka itu Tuhan datang untuk pilih, diambil supaya mereka bisa masuk surga. Jadi masalah masuk surga adalah tindakan election atau pilihan Allah. Masuk neraka itu bukannya Tuhan sengaja, Tuhan menentukan atau memutuskan, namun memang naturnya manusia dalam keberdosaannya semuanya masuk neraka. Kita nggak bisa protes katanya. Makanya doktrin kasih karunia Allah menjadi penting untuk menghancurkan kesombongan manusia yang mengatakan saya bisa masuk surga, saya cukup baik, itu orang jahat, itu pasti neraka, itu pasti masih dosanya banyak. Jadi karena orang sombong ini zamannya Martin Luther banyak orang-orang sombong rohani ya, para tokoh-tokoh tertentu dari gereja Katolik waktu itu yang mereka menunjukkan kesombongan rohaninya. Jadi Martin Luther mengatakan nggak bisa satu orang pun menyatakan dirinya cukup benar karena kita semua harus bertekuk lutut di bawah kemurahan Tuhan yang telah ambil kita, membuat kita bertobat dan kemudian kita bisa mengenal Tuhan. Nah, ini Martin Luther ya, lihat ya. Nah, ini perdebatannya. Kemauan bertobat dan iman adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Luther berkata, keadaan manusia secara natural itu terbelenggu, sengsara, tertawan, sakit, bahkan mati. Tahu masih orang mati nggak? Mati itu artinya adalah kalau orang mati ditendang, marah apa enggak? Ya sudah mati, nggak bisa apa-apa. Orang mati kalau ditusuk, sakit apa enggak? Ya enggak, kita tuh mati. Itu menggambarkan bahwa gimana pun kita diminta untuk berbuat benar, ya Tuhan, bagaimana kita disuruh untuk, ayo bro, namanya mati ya mati. Kita nggak bisa merespon apapun, kecuali roh kita yang mati itu bisa bangkit dulu, bisa kemudian hidup dulu, baru setelah itu bisa merespon waktu Tuhan memanggil kita. Oi David, ya percaya Tuhan, baru kemudian bisa merespon. Kalau manusia masih mati rohnya, ya mau dipanggil, David percaya Tuhan, khotbah ya KKR gede-gedean, wah bertobatlah, mati, nggak bisa merespon. Ya makanya dikerjakan Tuhan sebelum untuk mendapatkan membuat orang selamat adalah dibangkitkan dulu rohnya. Ya ini namanya lahir baru. Makanya lahir baru dulu, baru bisa percaya Tuhan. Ya ini posisi doktrin kita. Ya bukannya percaya baru lahir baru, namun lahir baru artinya dibangkitkan roh kita. Efesus pasal yang kedua, ya dibangkitkan roh kita, baru kemudian kita bisa merespon akan tawaran anugerah Tuhan. Baru kita bisa percaya. Lahir baru, baru percaya. Ya bukan percaya baru kemudian lahir baru. Ini namanya dalam teologi namanya ordo salutis atau urut-urutan peristiwa keselamatan. Ya jadi saya lanjutkan, ya keadaan manusia secara natural adalah mati. Ya, namun oleh pekerjaan Tuhannya, si iblis ditambahkanlah kesengsaraan yang lebih besar, bahwa kita percaya, kita bebas, kita bahagia, kita merdeka, kita bisa hidup baik tanpa Tuhan. Jadi kita tuh posisinya mati, iblis kasih tipuan. Tipuannya adalah, sudah cukup baik. Ya, kamu kan nggak berzina, kamu kan nggak membunuh, udah cukup bahagia, kamu tuh sudah bisa untuk masuk surga. Inilah yang paling berat dan paling bahaya. Karena sudah berdosa, tapi kemudian menganggap diri benar. Orang sakit, tapi menganggap diri merasa sehat. Ini yang bahaya, katanya si Martin Luther. Jelaslah, hanya pekerjaan Allah yang mampu melepaskan manusia dari pembenaran dirinya. Allah punya kehendak yang tersembunyi, dirahasiakan. Siapa yang dipilih untuk selamat, siapa yang enggak. Yang tak perlu dipertanyakan, yang hanya kita lakukan adalah bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam sejarah hidup saya, Engkau memanggil saya untuk terima Tuhan. Jadi nggak usah pernah, kenapa saya dipilih, kenapa dia enggak. Pokoknya ketika kita diterima Tuhan, kita bersyukur. Ini posisi Martin Luther. Pun ada kehendak yang dinyatakan adalah Tuhan ingin menyelamatkan semua. Jadi Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, ini kehendak yang dinyatakan. Ini akan menjadi kesimpulan penting kita pada malam ini, ya. Dan ada kehendak yang dirahasiakan, itu adalah hal yang dipilih atau enggak. Dipilih atau enggak itu jangan diurusi, itu enggak usah di banyak perdebatan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Ilustrasi yang terkenal adalah kisah orang yang hampir tenggelam, ya. Erasmus berkata, dengan kasih melempar sutas tali pada manusia dan bergantung manusia untuk menangkapnya, untuk terus berpegang atau tidak, tanggung jawab Allah hanya menyediakan jalan. Tapi bagi manusia, bagi Luther, manusia tenggelam itu tidak sadar ketenggelamannya karena ia mati rohani, maka harus Tuhan yang terjun untuk menjangkau mereka. Anda ngerti maksudnya ya? Kalau orang tenggelam, yang dikerjakan Tuhan untuk menyelamatkan apa?
Kalau kita manusia akan tenggelam dalam dosa. Yang dikerjakan Tuhan, ya. Kalau Erasmus bilang, Tuhan tuh kasih tali. No, tali. Siapa yang ambil talinya, manjat talinya akan selamat. Nah, itu Erasmus. Jadi, usaha manusia sangat besar. Kalau ada talinya, ada jalannya, tapi orang nggak naik ke jalan itu, ya tetap nggak bisa masuk surga. Tapi kalau Luther bilang, ini orang tenggelam, nggak bisa apa-apa, udah nggak berdaya. Terus kita teriak-teriak, hoi, pegang tali, nggak bisa tuh. Makanya dikerjakan Tuhan adalah bukan cuma lempar tali, Tuhan sendiri harus datang, turun, Tuhan sendiri harus angkat kita, sehingga akhirnya kita selamat. Jadi manusia usahanya apa? Nggak ada usaha sama sekali. Semuanya adalah usaha Allah. Makanya kalau selamat, semata-mata anugerah Tuhan. Tidak ada kita bisa membanggakan diri dan berkata, saya punya andil, atau saya punya bagian ketika saya selamat. Nah, ini yang paling ramai. Saya nggak tahu ini akan saya selesaikan semua apa enggak yang bagian John Calvin ini, tapi ini yang paling penting, yaitu perdebatan yang paling besar antara John Calvin dan Arminius. Bapak dikit. Ini paling seru. Arminian, ya, Jacobus Arminius, ya, ayahnya meninggal dengan meninggalkan banyak anak. Lalu masa kecilnya diadopsi seorang pastor, lalu disekolahkan teologi. Ia dipengaruhi oleh Johann Coleman yang mengatakan Calvinisme membuat Tuhan seperti tiran atau algojo. Semuanya kan kedaulatan Allah, semuanya kedaulatan Allah. Berarti Tuhan semena-mena. Ini Johann Coleman ini mengkritik akan Calvin. Ya, nah Arminius ini terpengaruh sama Johann Coleman ini, ya. Kemudian belajar pada Theodor Beza, ya, orang Calvinis. Ia dikenal orang teolog yang baik dan hamba Tuhan yang setia dalam menghargai kasih Tuhan. Arminius mengajarkan adanya anugerah pendahuluan yang meliputi kemampuan manusia untuk merespon keselamatan. Kalau Arminian ini hidupnya kecilnya menderita. Ya, jadi dia punya ayah meninggal, banyak anak sampai dia diadopsi, terlunta-lunta. Lalu kemudian dapat informasi tentang Tuhan yang berdaulat yang mengatur segala sesuatu. Jadi Arminian protes dalam hatinya. Ya, masa semuanya diatur Tuhan? Berarti kita menderita itu karena salahnya Tuhan tuh. Ya. Nah, jadi kemudian Arminius membuat sebuah teologi yang arahnya adalah bahwa walaupun Tuhan memberi anugerah pendahuluan, dia tetap mengakui, tapi pada akhirnya ya semuanya adalah tanggung jawab manusia. Jangan dikit-dikit salahin Tuhan. Nah, itu yang disampaikan oleh Arminian. Lalu kemudian para pengikutnya namanya The Remonstrants, ya. Dia membuat 5 butir dokumen membantah Calvin. Ya, ini sebenarnya penting banget ya untuk disampaikan, tapi mengingat waktu, saya rasa kita akan bicara lain waktu aja ya. Ini justru inti daripada yang sekarang kalau kata gereja karismatik larinya ke sana, dan yang gereja Injili larinya ke Calvin, ini adalah intinya pada sini. Tapi nanti kita coba di waktu lain aja, saya rasa ya. John Calvin sebaliknya seorang ahli hukum yang cerdas, orang tuanya status sosialnya baik, ada di lingkungan gerejawi, masa kecilnya di tengah-tengah orang-orang bangsawan, ya berbeda dengan gereja yang satu menghargai selibat. Calvin mengajarkan bahwa kita harus menikah ya, karena tapi menikah dengan baik-baik keluarganya ya. Dia minta teman-temannya mencarikan perempuan yang sederhana, taat, tidak sombong, tidak boros, sabar dan bisa merawat kesehatan saya. Dan dia dikenalkan dengan seorang janda dengan 2 anak. Ya. Lalu Calvin, ya dengan pernikahannya ini dia mengalami rasa bahagia. Jadi Anda jangan pikirkan para reformator kita ini pernikahannya banyak yang seru lah ya. Termasuk John Calvin, ya Martin Luther juga punya cerita sendiri, ya lalu John Wesley punya cerita sendiri. Saya baca buku pernikahannya para tokoh-tokoh gereja, ya. Wah, seru, lucu-lucu ya. Jadi ini situasinya. Saya lanjutkan dulu aja. Lalu kemudian pengikutnya John Calvin, dia ingin membantah 5 butir dari bantahan ini. Ya, jadi remonstrance dokumen, ya dokumen bantahannya buat Calvin. Lalu Calvin sudah mati. Lalu pengikutnya Calvin, ya di dalam mereka berkumpul dalam Sinode Dort, ya pada tahun 1618, lama, hampir setahun itu ya, sampai 1619 ya. Rapatnya juga berkali-kali ya, diikuti 80 anggota, 18 delegasi, 154 kali sidang, bayangin. Baca semua Alkitab urut semuanya, lalu kemudian mereka buat keputusannya adalah bantah 5 bantahannya Arminian. Di Arminian bikin bantahan, pengikutnya Arminian bikin bantahan, pengikutnya Calvin bikin bantahan lagi yang kita kenal dengan tulip ini. Ya, sekali lagi bagian ini bagian yang paling serunya, harusnya kita nanti baca tentang The Remonstrance sama The Tulip ini. Ya, saya rasa kita nggak punya waktu.
tapi saya akan senang kalau kita bisa satu kali ngomong ini lagi ya. Yang singkatannya total manusia dalam keadaan rusak total dalam dosa, dipilih dengan tanpa syarat ya, penebusan terbatas ya, anugerah yang tak dapat ditolak, serta yang namanya ketekunan dari orang-orang. Nanti kita akan kapan-kapan kita akan, karena ini pembicaraannya satu demi satu poinnya harus dibahas ya. Kalau dipotong nanti jadi ruwet itu nanti ya. Ini sesuatu yang paling inti daripada doktrin keselamatan kita. Round 4 aja langsung, babak 4. Ini antara seorang pengkhotbah hebat yang membuat bangsa Amerika mengalami KKR besar-besaran, bahkan dia masuk ke Eropa ya untuk membuat Eropa mengalami kebangunan rohani besar, namanya George Whitefield. Salah satu muridnya John Wesley sebetulnya. John Wesley itu dulu pengikutnya George Whitefield. Ya, saya akan ceritakan nanti aja saya sambil kita jalan. George Whitefield adalah pendiri dari Metodisme. Awalnya sebenarnya yang mendirikan tuh George Whitefield. Seorang pengkhotbah terbesar sepanjang zaman, sejak usia 22 tahun telah KKR di London dan sekitarnya. Saat itu John dan Charles Wesley melakukan tugas misi di Georgia, namun sama sekali tidak berhasil. Karena mengenal Wesley di masa sekolah, maka Whitefield mengajak Wesley bersaudara ke dalam pelayanannya dan memperkenalkan Wesley di mana-mana. Ketika Whitefield melayani ke Amerika, jemaatnya kemudian diserahkan ke Wesley. Namun Wesley justru menolak predestinasi yang diajarkan Whitefield. Jadi George Whitefield ini dia adalah pengkhotbah hebat yang mengajar firman dengan baik. Ya, lalu dia khotbah kemana-mana. Waktu dia khotbah ke satu tempat, John Wesley ikutin dia. Tapi bukannya untuk meneguhkan pengajarannya, sudah mengajarkan Tuhan ya mengasihi engkau ya Tuhan memilih terimalah akan anugerah. Dia Wesley datang untuk mengajarkan untuk untuk mereka akhirnya percaya pada sebenarnya kesalahan manusia. John Wesley itu mengajarkan yang namanya the second blessing. Ya, kalau the second blessing menurut John Wesley, the first blessing adalah terima Tuhan. Tapi belum cukup, harus punya the second blessing adalah holy life. Kehidupan yang kudus adalah anugerah yang kedua. Ya. Nah, kalau kita kan satu paket sebenarnya. Dari ini kemudian prosesnya harus bertumbuh dari yang namanya sanctification sampai progressive sanctification, ini harus jalan terus dari pengudusan sampai benar-benar hidup kudusnya adalah proses yang namanya pertumbuhan rohani atau kedewasaan rohani. Kalau John Wesley ini adalah second blessing. Ya. Kalau orang karismatik second blessing-nya adalah terima Roh Kudus, ya, diterima Yesus, diterima Roh Kudus, ya. Kita tolak dua-duanya. Itu satu paket, ya. Tapi prosesnya memang harus berjalan. Dengan menarik implikasi dari doktrin predestinasi, Wesley berkata Calvinisme berarti Allah menetapkan sebagian orang untuk binasa, lalu mencetuskan skeptisisme untuk menginjil. Dia bilang, tuh makanya kalau percaya semuanya dipilih Tuhan, kita nanti nggak nginjil. Makanya bukan Tuhan yang menetapkan, kita harus kajar orang untuk percaya Tuhan, supaya mereka akhirnya bisa terima Tuhan. Jadi John Wesley ini mencemooh akan doktrin kedaulatan Allah yang disebarkan oleh George Whitefield. Pernyataan Wesley mendapat sambutan karena bertepatan dengan suasana KKR dari Charles Finney. Yang menarik, di awal pelayanannya Wesley bersaudara sesungguhnya dipenuhi ketidakpastian rohani dan doktrin. Dia seringkali mengalami kesulitan, Tuhan, saya sudah selamat atau belum ya walaupun saya percaya Tuhan. Ini persoalan orang-orang yang memegang keselamatan bisa hilang, seringkali jadi khawatir terus selamat hilang apa enggak. Charles Finney omong-omong adalah orang yang memperkenalkan kalau khotbah perlu angkat tangan. Ya, siapa yang terima Tuhan Yesus, angkat tangan. Dia mulai Charles Finney. Ya, dia orang ikut di alirannya Arminian berarti ya. Yang menarik Pak Tong ya, walaupun Calvinis murni, tapi kalau khotbah KKR seringkali juga siapa yang mau angkat tangan? Siapa mau angkat tangan? Ini kalau diomongin secara teologi atau doktrin memang jadi seru ya, karena segitulah ya. Menjawab keberatan Wesley dalam mencoba melindungi karakter kedaulatan Allah, keadilan Allah ketika mengatakan tidak mungkin Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, yang berarti bagian yang lainnya ditetapkan masuk neraka. Allah harus menyelamatkan semua orang, namun pilihan untuk menerima keselamatan itu pada kehendak bebas manusia. Jadi Wesley mengatakan semua itu ditetapkan untuk masuk surga, tapi lu tetap harus angkat tangan ya untuk terima Tuhan Yesus. Kalau tali sudah diulurkan harus dipegang. Nah, ini balik lagi ya ke posisi bagaimana usaha manusia. Lebih lanjut, karakter Allah macam apa yang kita dapatkan dengan pandangan ini? Allah yang frustasi sambil memohon-mohon meminta orang menerima pengorbanan anaknya. Nah, bayangin ya, Allah sudah bikin keselamatan, lalu kemudian Allah, ayo dong terima Tuhan. Allah yang minta-minta katanya ya, kan nggak benar dong ya.
Ya kalau sudah dibuat selamat, ya berarti orang ya selamat, ya dipilih aja, beres. Ya. Oke. Oke, ini bagian saya lewatkan. Ini adalah persoalan tentang, ini sebenarnya perdebatan yang paling pentingnya karena implikasi-implikasi dari doktrin ini yang apa namanya nih dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya akan selesaikan aja di babak 5. Ini babak seru ya. Jonathan Edwards, seorang teolog besar yang punya khotbah orang berdosa di bawah Tuhan yang murka. Cara khotbahnya tuh yang apa, bosen ini. Baca teks, ngomongnya lambat-lambat, tapi penuh kuasa Tuhan. Waktu dia bacakan khotbahnya, orang tangis-nangis sampai guling-guling meratap di bawah murka Tuhan yang luar biasa, dan mereka mengalami kebangunan rohani yang luar biasa melalui Jonathan Edwards ini. Dia buat buku yang bagus sekali tentang bagaimana ciri orang yang percaya sama Tuhan yang sungguh-sungguh lahir baru. Ya, ciri utamanya adalah affection of God. Rasa kasihnya menggelora sama Tuhan, dia sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh ingin intim Tuhan. Itu yang disebut oleh Jonathan Edwards. Cirinya lahir baru itu adalah affection of God, lalu affection, cinta pada Tuhan. Ini muncul pada 12 tanda. Nah, saya punya bukunya itu ya. Yang kedua adalah Charles Finney, ya, yang Arminian. Langsung aja saya simpulkan, ya, ini adalah orang-orang yang kita kelompokkan Agustinus, ada beberapa variasi tapi kurang lebih sama. Ini adalah orang-orang dari Arminian atau semi-Pelagian sebenarnya. Ya, orang-orangnya ada sedikit-sedikit perbedaan juga, variasi, tapi secara umum mereka semuanya sama. Ya. Nah, kalau tanya sama saya yang benar gimana? Nah, saya buat paper ini waktu saya di sekolah teologi ya. Ya, karena saya suka belajar, saya baca buku-bukunya, saya nikmati perdebatannya, lalu kemudian saya kasih papernya yang harusnya maksimal 5 halaman, saya kasih 15 halaman, 10 halaman saya jadikan jadi apa? Endnote ya, bukan catatan kaki tapi catatan akhir. Jadi nggak dihitung paper, tapi 10 halamannya itu panjang cerita tentang apa-apa yang sudah saya temukan ya. Dosen saya kasih nilai A. Saya sebutnya dialektika antimoni, ya, bahwa dua hal bekerja dalam hidup kita, yaitu kedaulatan Allah, satu sisi juga ada kebebasan manusia. Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Yang tersembunyi itu kan dipilih Tuhan. Udah nggak usah dipusingin, itu punyanya Tuhan, urusannya Tuhan. Tapi yang dinyatakan adalah menginjil, hidup benar, ya taat sama firman, itu bagiannya kita. Jangan kita ngurusi bagiannya Tuhan. Ya, kita urus bagian kita, ya hanya dinyatakan karena Tuhan punya bagian yang tersendiri. Ya, yaitu kita makanya melakukan yang dinyatakan supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Amsal 25. Kemuliaan Allah ialah merasakan sesuatu, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ini manusia paling hebat rasanya kalau bisa mengetahui semua hal. Pengen semua tahu, punya jawabannya. Kita harus rendah hati
dan mengatakan ya ada hal-hal yang kita nggak tahu. Yang nggak tahu itu adalah kemuliaan Allah yang buat kita berlutut dengan rendah hati yang mengatakan, Tuhan, how great you are so amazing, kamu sangat luar biasa, banyak hanya saya nggak mengerti, dan saya mau taat sama keputusan. Jadi dalam kedaulatan Allah Tuhan mengatur semuanya. Tapi hanya bagian-bagian tertentu yang disampaikan pada kita. Masa depan itu bagian rahasia, itu punyanya Tuhan. Kok kita kalau mau cari tahu masa depan, itu namanya berdosa, bertendung namanya. Tuhan sangat murka. Karena apa? Bagian rahasia bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah bagian kita hari ini dan masa lalu. Maka kita dari hari dan masa lalu kita bisa merespon kapan. Hari ini kita bisa merespon bertobat atau enggak. Masa lalu kita bisa bersyukur atau menyesali. Masa depan kita harus doing the best ya untuk melakukan akan anugerah Tuhan. Ini namanya memberikan tempat buat kedaulatan Allah, tapi juga kita tidak membuat kita akhirnya kehilangan tanggung jawab kita. Nah, coba Anda lihat di sini ya, ini ada kesimpulan juga. Ya, ternyata kalau tadi saya sudah jelaskan tadi, semua tokoh-tokoh ini ya ketika dia membangun teologianya, ternyata ada hubungannya dengan apa? Dengan pengalaman-pengalamannya. Ya, pendosa yang terima anugerah, waduh Tuhan kok luar biasa. Calvin ini ya, karena mengakui kedaulatan dan pilihan Tuhan. Ya, pietis yang gagal. Mau baik kayak apa? Saya loh sudah berbuat api-api, tetap merasa berdosa, pantas untuk masuk neraka. Jadi kalau bisa masuk neraka, masuk surga, itu semuanya kedaulatan Tuhan. Nah, ini makanya orang-orang ini adalah orang-orang yang melihat akan masa lalunya, membuat dia untuk kemudian mengakui kedaulatan Allah. Yang ini sebaliknya, ya Pelagius itu pietis yang merasa berhasil, gua sudah baik. Ya lihat itu orang-orang Kristen banyak yang hidupnya sembarangan itu. Ya, makanya kita harus tolong mereka semangat untuk hidup benar. Nah, ini makanya muncul teologi tentang usaha manusia. Ingat Erasmus, ingat ini ya, yang paling Arminian yang paling jelas nih ya. Dia merasa penderitaan manusia tuh bapak gue ya, anaknya banyak ditinggal mati. Kan penderitaan masalahnya siapa? Lah, dia kemudian membawa masa salahnya Tuhan. Ya, Tuhan kan nggak mungkin salah, ya. Tuhan pasti benar. Berarti kita yang harus tanggung jawab dalam penderitaan yang ada di dunia ini. Ya ini kalau diterangkan panjang lebar, tapi kurang lebih kisahnya semacam itu antara Calvinis dan Arminian. Posisi kita di sini. Dan saya merasa mantap dengan posisi yang dari sini karena kalau orang mendalami Calvinisme dengan benar, dia nggak akan jatuh pada posisi Tuhan yang sewenang-wenang, lalu kemudian nggak menginjili. Ingat ya, Josh Wesley itu orang yang menginjil luar biasa. Ya, John Wesley malah biasanya memetik hasil penginjilan dari Josh Whitefield. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang menginjil luar biasa. Ya, orang yang cinta Tuhan luar biasa. Ya, jadi orang yang betul-betul di dalam posisi ini seharusnya tidak membuat dia akhirnya hilang semangatnya untuk menginjil dan tidak membuat dia hilang semangatnya untuk mengasihi Tuhan karena lepas tangan. Kan semuanya saranya Tuhan. Kalau sampai ada pendeta atau gereja atau jemaat yang pikir kalau Calvinis berarti semuanya tanggung jawab Tuhan, kita cuma wayang atau robot, pasti ada yang salah, pasti ada salah ngajarnya. Ya, gara-gara salah ngajar akhirnya Calvinisme kemudian dicemooh ya, yang disalah-salahin. Kalau benar-benar paham, nggak akan terjadinya semacam itu. Ya, saya harap nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang di awal. Tapi untuk hari ini saya cukupkan dulu. Ya, waktu kita sudah setengah jam saya rasa. Ya, silakan buat moderator. Ya, apakah kita punya kesempatan mungkin 2 orang, 3 orang bertanya. Halo, Pak. Ya, Pak, siap. Siapa nih? Oh, Pak Yensen ya, kita ya. Yo, gimana Pak? Ya, puji Tuhan. Nah, ini saya mau ada beberapa pertanyaan ya. Siap. Cuma Pak David, tadi tutorialnya kayak naik Shinkansen gitu loh, Pak. Apa itu? Kereta api tercepat. Oh, ekspres ya. Apa boleh buat lah ya. Tapi itu saya sudah lambat-lambatin loh, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi saya mau bicara ini, Pak. Kalau di John Wesley itu, meskipun dia terkategori di bagian Arminian, ya. Tapi apakah salah kalau dia bilang kita harus bertanggung jawab juga dengan keselamatan itu? Jadi maksudnya tanggung jawab itu dalam arti saya ini begini, Pak. Saya mau tanya Pak David,
orang sebelumnya diselamatkan, jadi sebelumnya dia lahir baru, itu kesalahannya yang dulu diabaikan oleh Tuhan ya. Tapi setelah dia tobat, setelah dia lahir baru, dia kalau berdosa, apakah dia harus bertanggung jawab di depan meja Kristus? Misalnya seperti yang di 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, terus kedua pertanyaannya, apakah yang ada di Wahyu 20 ayat 11-12 itu, meja putih besar itu, samakah dengan meja Kristus yang di 2 Korintus itu? Apakah hanya khusus untuk orang yang tidak percaya, yang meja besar putih itu? Nah, terus ketiga, itu ini terus ya terakhir ya, oke. Ya, gantian seperlempung. Yang terakhir yang di Roma pasal 1 ayat 17, profit upit, Pak. Ya. Jadi kita iman yang pertama itu kan iman yang status dari Kristus. Iya. Perbuatan kita. Kita ini diberi anugerah. Tapi kan ada iman yang kedua, Pak. Iya. Maka itu adalah tanggung jawab kita, atau itu memang harus kita lakukan, gitu loh. Karena itu adalah menghidupi iman itu, gitu loh. Jadi tidak boleh sembrono, gitu. Yoi. Nah, kita kerjanya nggak karu-karuan, tapi katanya melayani. Wah, ini berat nanti. Gitu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tiga pertanyaan dari Pak Jensen. Makasih. Satu orang lagi ya sekalian ya, supaya, atau mau jawab dulu ya. Langsung aja ya. Atau satu orang lagi boleh supaya langsung tag gitu ya. Habis itu saya jadi bisa ukur waktunya apakah Pak jawabannya mau dipanjangin atau enggak. Kalau ada satu orang lagi silakan, habis itu langsung tag, kita satu termin aja. Ya, nanti kalau mau nambah kita selesaikan setelah ini ya. Kita buat sesi khusus tanya jawab lewat WhatsApp gitu ya. Silakan. Ada satu lagi enggak? Tit ya, Rano ya. Pak Cakra, Pak Indra. Enggak, Pak. Lanjut. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, jadi masalah tanggung jawab atas keselamatan itu apakah ada atau enggak? Itu yang ngomong kita harus bertanggung jawab atas keselamatannya bukan Wesley, bukan Joshua Fit, tapi yang ngomong Paulus. Ya. Tetap kerjakanlah keselamatanmu. Artinya orang kalau sudah selamat bukan kemudian akhirnya cuci tangan. Ini persoalannya kita tuh gini. Ya kita tuh macam orang, macam orang muslim. Dianggapnya kita tuh hidup tuh pokoknya yang penting masuk surga. Kita tuh bukan bicara hidup masuk surga. Orang Wesley juga sama, orang-orang hidup tuh gimana ngejar surga, makanya selalu bingungnya kita adalah kita harus baik supaya bisa masuk surga. Orang yang percaya Tuhan dalam konsep reform, kita sebutnya gitu, jangan Calvin ya. Orang yang dalam konsep reform, hidup itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan kita bukan surga lagi. Surga udah pasti. Tapi kita harus kejar. Yang dikejar bukan masuk surga. Yang dikejar adalah gimana dalam hidup menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Di mana kita hidup menyatakan rupa Kristus, ya, Christ likeness di tengah-tengah hidup kita. Yang kita kejar tuh bukannya masuk surga. Masuk surga sudah dijamin Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita ini tanggung jawab keselamatannya bukan dalam arti kita tanggung jawab untuk hidup benar supaya selamat. Tapi tanggung jawab keselamatan adalah lu sudah diselamatkan, hiduplah berpadanan dengan keselamatan itu. Kamu kan sudah warga kerajaan surga, masa mau masih pengen minta visa ke surga lagi? Nggak usah, kamu sudah dikasih bukan visa, masa malah dikasih warga kerajaan surga. Maka hiduplah berpadanan. Artinya apa? Hiduplah sesuai. Ya, masa warga kerajaan surga hidupnya kayak gini kan nggak cocok. Nah, jadi tanggung jawab kita adalah tanggung jawab untuk menyatakan kita adalah warga kerajaan surga, berpadanan dengan panggilan. Kewajiban kita adalah menyatakan mengejar Kristus, kerajaan Allah lahir di bumi, menyatakan kebaikan, ya, keadilan di tengah-tengah dunia dan semuanya. Jadi tanggung jawab kita bukan cari surga, itu
untuk yang pertama. Ya, jadi memang kita ini memang tetap harus mengerjakan sesuatu setelah selamat. Tapi yang dikejar beda, bukan cari surganya. Ya, yang 2 Korintus Wahyu 20 tentang pengadilan tahta putih dan juga tentang setiap orang mempertanggungjawabkan kesalahannya, benar Alkitab menyatakan hal itu. Tuhan menyatakan bahwa setiap manusia ada tanggung jawabnya tentang kebenaran. Ya, tetapi bagaimana orang yang percaya itu, jadi gampangnya gini ya, saya mau langsung shortcut aja ya, gampangnya gini. Buat orang percaya, pengadilan adalah pengadilan untuk memberikan upah. Upahmu seberapa yang bisa didapat dengan ketika kita tengah-tengah dunia, hidup di dunia ini, ketika kita melakukan segalanya buat Tuhan. Ya, nggak ada lagi namanya untuk penghakiman, untuk pengadilan, untuk penghukuman. Nah, untuk orang yang nggak percaya, munculnya pengadilan untuk ya betul-betul dicek, lu pantas nggak masuk surga? Dicek itu semua kebaikan dan dosanya. Ya, ketika dia dicek, ternyata nggak masuk, ternyata nggak memenuhi syarat. Ya, kalau nggak memenuhi syarat, dia masuk neraka. Nah, kira-kira gitu. Ya, ada ayatnya 1 Korintus pasal yang ketiga dan juga beberapa ayat yang lain ya berkenaan dengan yang namanya pengadilan buat orang percaya. Itu adalah pengadilan yang memberikan anugerah. Itu bema, kalau istilahnya itu bema itu bahasa Yunani ya. Itu adalah pengadilan untuk memberikan anugerah ya buat kita. Ya. Nah, faith to faith itu betul ya. Makasih Pak mengingatkan kita dan sejalan dengan pertanyaan pertama dan kedua bahwa kita memiliki iman yang menyelamatkan adalah iman induk ya, iman perdana kita ketika kita bisa membuat kita bisa connected with God, tapi selesai itu ada daily faith, itu iman dalam hidup sehari-hari. Nah, banyak orang reform, kata Calvin, menekankan kita punya iman karena sudah selamat, tapi jarang menekankan daily faith ini. Ya, beriman dalam hidup sehari-hari. Ya, kalah kita sama orang. Mereka tuh betul-betul kita percaya sama Tuhan, karena mereka menekankan daily faith, tapi mereka lupa menekankan yang namanya tidak memberikan penekanan tentang salvation faith ini. Iman yang menyelamatkan ini mereka nggak ngomongin. Ya, mereka banyaknya daily faith, tapi memang hebat mereka begitu. Wah, kita percaya ya, kita percaya. Ya, tapi akhirnya karena background teologinya adalah usaha manusia, bahkan Tuhan pun diminta untuk ikutin keinginan. Tuhan, kamu harus kasih, kau sudah berjanji, kau sudah terikat dengan janji, dengan firman. Seringkali macam itu untuk Tuhannya. Nah, kalau kita itu enggak, kita punya daily faith, ya, hidup sehari-hari kita tetap memohon Tuhan, tetap meminta akan mujizat Tuhan, tapi dari semuanya kehendak Tuhan yang terbaik, ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus misalnya di Taman Getsemani. Tapi kita minta mujizat, tetap minta mujizat, dan Tuhan tetap menyatakan mujizat. Ya, kita berdoa dengan iman, tetap kita berdoa dengan luar biasa iman. Karena itu ada wilayah yang rahasia, wilayahnya dinyatakan. Hidup kita kan di dalam wilayah yang dinyatakan hari ini dan masa lalu, nggak masa depan. Jadi melihat masa depan, kita memandangnya apa? Kalau Tuhan mengatakan kita tuh memandang yang tidak kelihatan, memandang akan janji Tuhan. Karena memandang janji Tuhan, kita mengatakan Tuhan, saya percaya, saya memohon Tuhan akan campur tanganmu. Kita doanya harus dengan iman yang sebesar itu juga. Ya. Jadi bukan karena itu kan terserah Tuhan, yaudahlah doanya basa-basi, yang semuanya kan terserah Tuhan. Enggak. Ya, kita doa betul-betul minta, betul-betul tuntut, betul-betul punya iman. Tahun depan GKBJ Taman Ketana judulnya tentang cultivating the faith ya. Minggu ini kita akan doa puasa dan kita mau bicara tentang daily faith ini lebih banyak lagi karena banyak orang Kristen hari ini orang-orang kita ini banyak melupakan yang daily faith ini. Ya, thank you Pak Yansen. Ini pertanyaannya menolong kita untuk cerita tentang tugas kita setelah selamat ya. Tetap harus membangun karakter Kristus, bertumbuh ya kedewasaan rohani dan juga punya daily faith ini. Ya, saya serahkan ke moderator saja, saya rasa